Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurisnaini. Saya Susianti. Di sini kami akan memperagakan cara pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan alat kontrasepsi bawah kulit (implan). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu IUD. IUD adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Adapun keuntungan pemasangan IUD yaitu pemakaiannya bisa dalam jangka waktu yang lama dan pengembalian kesuburan cepat. Efek samping pada pemasangan IUD itu kram perut setelah pemasangan, muncul flek biasanya di luar haid, dan dalam awal pemakaiannya biasanya pendarahan lebih banyak saat haid. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat pemasangan IUD. Yang pertama itu ada korentang, aligator, gunting episiotomi, cucur bebek atau spekulum, ada tenakulum, sonde uteri, kemudian dup, handscoon, kom yang berisi kasa, bengkok, kemudian alat kontrasepsi atau IUD, betadine, kom berisi larutan klorin, celemek. Kemudian di sini saya akan melaksanakan pemasangan IUD. Pertama-tama itu kita memakai celemek atau alat pelindung diri. Mencuci tangan di bawah air mengalir. Bersihkan dengan cara yang benar. Setelah cuci tangan, kemudian kita memakai handscoon. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan IUD. Langkah pertama itu memasang dup. Kemudian membersihkan daerah vagina menggunakan kasa. Kemudian di sini saya akan memasukkan spekulum. Pertama-tama itu memberikan jeli agar memudahkan memasukkan spekulum ke dalam vagina ibu. Tabe ibu tarik nafas kidi, maka kasih masuk ki alatku. Bersihkan forsyo menggunakan kasa 1 atau 2 kali. Bersihkan dengan searah jarum jam. Setelah selesai, kita akan menjepit forsyo ibu jam 1 atau jam 11. Saya akan memasukkan sonde untuk mengetahui kedalaman forsyo ibu. Masukkan secara perlahan-lahan, pastikan tidak menyentuh spekulum dan tenakulum. Setelah itu kita melihat kedalaman, kemudian mengukur kedalaman uterus ibu 8 cm.
Kemudian saya akan memasukkan secara perlahan-lahan alat kontrasepsi atau IUD ke dalam vagina ibu secara perlahan-lahan. Masukkan perlahan-lahan, kemudian keluarkan pipet. Setelah itu, saya akan mengeluarkan alat saya secara satu persatu. Sebelum mengeluarkan spekulum, saya akan membersihkan sedikit porsio ibu. Setelah itu, saya membuka kunci spekulum untuk mengeluarkan secara perlahan-lahan. Tabe ibu di, mau kasih keluarkan alatku. Membereskan alat, membuka duk, melepaskan duk, ambil alat-alat yang sudah dipakai, kemudian buang ke tempat sampah, dan alat-alat yang sudah digunakan simpan dalam larutan klorin. Membuka sarung tangan dan simpan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir. Buka celemek. Baiklah, sebelum kita melakukan pelepasan IUD, yang perlu kita perhatikan adalah pasien harus diperiksa terlebih dahulu dan ditanya mengenai apa alasan untuk melepaskan alat kontrasepsi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat-alat yang diperlukan dalam pelepasan IUD. Yang pertama, bengkok, kom tertutup yang berisi kasa, betadin, korentang, handscoon, spekulum, aligator, ada waskom, APD, dan duk steril. Selanjutnya menggunakan APD. Setelah itu mencuci tangan di bawah air mengalir. Setelah mencuci tangan, gunakan handscoon. Setelah itu, pasang duk steril. Sebelum melakukan pemasangan KB, lakukan vulva hygiene. Setelah itu ambil spekulum yang telah diolesi jeli untuk memudahkan memasukkan atau memasang spekulum. Setelah kita pasang spekulumnya, kita usap dulu pada bagian mulut rahim dengan kasa sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu ambil aligatornya.
Masukkan aligatornya secara pelan-pelan, kemudian kita jepit benang IUD-nya. Setelah dia terjepit, tarik keluar secara hati-hati dan perlihatkan pada ibu. Tabah ibu, ini IUD-nya ibu. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan kasa. Kemudian kita lepaskan perlahan-lahan spekulumnya dan memberitahu pasien untuk jangan bangun terlebih dahulu, tunggu beberapa saat. Setelah itu baru kita melakukan konseling pasca pelepasan IUD. Kemudian membereskan alat. Letakkan di waskom alat-alat yang telah terkontaminasi. Lepas handscoon dan rendam di larutan klorin. Kemudian mencuci tangan. Setelah cuci tangan, lepas APD. Alat kontrasepsi implan yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang bentuknya seperti korek api kecil yang dimasukkan ke dalam bawah kulit. Alat kontrasepsi ini efektif untuk ibu menyusui, namun efek sampingnya yaitu mual, pusing, dan ada penambahan berat badan. Sebelum pemasangan, penting untuk melakukan konseling kepada klien agar klien tahu keuntungan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Baiklah, setelah itu saya akan memperkenalkan peralatan untuk implan itu sendiri. Namun sebelumnya kita akan memberitahu dan menganjurkan pasien untuk mencuci lengannya terlebih dahulu, yaitu lengan yang tidak dominan. Sementara itu, kita sebagai petugas kesehatan akan melakukan persiapan alat, menggunakan APD dan mencuci tangan. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu duk steril, handscoon, pinset anatomis, kasa, comb, plaster, betadine, lidokain, bengkok, trokar, dan bisturi. Selanjutnya menggunakan APD. Kemudian mencuci tangan. Setelah cuci tangan, gunakan handscoon. Setelah itu, masukkan lidokainnya ke dalam spuit. Kemudian, ukur daerah yang akan dipasangkan implan, yaitu untuk pola pertama 2 jari di atas lipatan siku, kemudian 1 jari untuk pola kedua dan ketiga. Setelah itu, lakukan desinfeksi pada daerah yang akan dilakukan pemasangan KB implan menggunakan kasa betadine.
Setelah itu, tutup dengan duk steril sampai bagian pola yang telah kita buat terlihat. Kemudian lakukan penyuntikan lidokain di bawah kulit sesuai pola yang kita buat. Yang pertama, kita tusukkan di bagian pola awal. Setelah itu baru kita arahkan ke pola pertama di atas. Kita dorong. Kemudian aspirasi. Masukkan obat lidokain sambil menarik keluar jarum. Kemudian lanjut memasukkan lidokain ke pola yang kedua dengan teknik yang sama. Kita tunggu reaksi obat tersebut sambil kita tanyakan apakah ibu merasa sakit jika kita jepit menggunakan pinset anatomis. Jika tidak, kita bisa langsung melakukan pemasangan implan. Masukkan prokatnya secara hati-hati. Kita dorong masuk sampai ke garis yang belakang. Kemudian pada saat kita mendorong pada implan, trokatnya kita tarik ke arah luar sehingga implan ini akan terbentang di pola yang pertama. Dan arahkan ke pola yang kedua. Masukkan, dorong prokatnya. Kemudian dorong implan sambil kita tarik keluar trokatnya. Setelah itu, kita tutup bagian yang telah dipasangi implan dengan menggunakan kasa dan plaster. Setelah itu, bereskan alat dan bahan. Setelah membereskan alat, lepas handscoon. Kemudian simpan di larutan klorin. Setelah itu mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, lepas APD yang digunakan. Baiklah, di sini saya akan memperagakan sedikit cara pencabutan implan pada lengan ibu. Sebelum prosedur dilaksanakan, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat. Ada instrumen bersih handscoon, klem U, pinset, plester, comb, kasa,
betadine, obat anestesi, pisau implan, spoid, bengkok, celemek, waskom yang berisi larutan klorin. Memakai celemek, setelah itu mencuci tangan di bawah air mengalir dengan cara yang benar. Setelah itu memakai handscoon, mengisi spoid dengan obat anestesi. Kemudian di sini kita sebelum melakukan pelepasan IUD, kita memberi betadine pada area yang akan dilakukan pencabutan. Kemudian di sini kita menyuntikkan anestesi pada area yang akan dilakukan pencabutan implan pada lengan ibu. Masukkan obat secara perlahan-lahan. Setelah itu, kita mencubit lengan ibu apakah obat sudah bereaksi atau belum. Setelah obat bereaksi, kita akan melakukan sedikit pengirisan pada lengan ibu agar bisa mengeluarkan implan pada lengannya. Setelah irisan sudah selesai, kita mulai melakukan pencabutan dengan klem U. Pertama mencabut yang satu, kemudian yang satunya lagi. Lakukan secara perlahan-lahan dan keluarkan secara perlahan-lahan. Setelah selesai, kita kasa untuk menutup luka yang telah diiris agar tidak terjadi infeksi pada lengan ibu. Kita membereskan alat, lepaskan handscoon dan simpan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian bersihkan sedikit tangan di dalam larutan klorin. Setelah itu, cuci tangan di bawah air mengalir. Membuka celemek.